warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada perkuliahan Bahasa Indonesia SD2. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat bahasa. Bahasa memiliki banyak sifat ya, seperti manusia ya, memiliki banyak sifat. Nah, bahasa di sini salah satu sifatnya adalah bahasa merupakan sistem. Bahasa dikatakan sebagai sistem karena bahasa ini memiliki sesuatu aturan, perangkat, kaidah begitu yang di situ sehingga orang bisa memahami bahasa tersebut begitu. Bahasa adalah lambang pikiran manusia, perasaan manusia yang diucapkan dalam sebuah bahasa. Bahasa adalah bunyi. Seperti halnya tadi sudah kita bahas bahwa bentuk dasar bahasa adalah ujaran, dan ujaran ini merupakan bunyi, sehingga bahasa ini merupakan bunyi. Dalam perkembangannya di sana bahasa tidak menurut sarananya nanti tidak hanya berupa lisan, tidak hanya berupa suara, namun juga berupa tulisan gitu ya, sehingga bahasa yang semula bunyi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk tulisan, sehingga muncullah bahasa dalam ragam tulis. Bahasa ini bersifat arbitrat atau manasuka, artinya awal mula terbentuknya penyebutan dalam bahasa itu manasuka. Nah, manasuka ini artinya misalnya mengapa sih kok ini dikatakan sebagai dinding, atau mengapa ini dikatakan sebagai tangan, mengapa ini dikatakan sebagai kerudung, apa sebab atau dulu bagaimana mulanya ini dikatakan sebagai baju, seperti itu. Nah, tidak ada yang mengetahui, artinya tidak bisa ditelusuri begitu ya, atau dikatakan bahwa orang mana suka menyebutkan. Kearbitraran bahasa ini dibatasi oleh sebuah konvensi kesepakatan antara penutur satu dengan penutur yang lainnya, sehingga di sana orang yang diajak bertutur itu memiliki pemahaman yang sama terhadap apa yang dituturkan oleh lawan bicaranya, seperti itu, sehingga kearbitraran bahasa di sini dibatasi oleh konvensional. Nah, berarti sifat yang berikutnya adalah bahwa bahasa itu bersifat konvensional, bersifat sebuah kesepakatan bersama begitu ya. Bahasa itu bersifat unik. Keunikan bahasa dapat terlihat dari kata per kata yang membentuk yang terdapat di dalam bahasa itu sendiri. Dan banyak bahasa, mungkin bahasa Indonesia dengan bahasa daerah penyebutannya juga berbeda begitu. Bahasa itu bersifat universal, bersifat umum, juga bersifat dinamis. Dinamis di sini berarti di sana bahasa mengalami perubahan, siap untuk berubah, ada pembaruan di dalam bahasa dan tidak berhenti. Nah, dan ini terbukti, kebaruan bahasa atau kedinamisan bahasa ini terbukti dengan adanya penggunaan berbagai macam bahasa alay misalnya gitu ya. Jadi misalnya gabut gitu ya, yang sekarang mungkin yang sering Anda gunakan bahasa-bahasa tersebut. Nah, itu merupakan bukti bahwa memang bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa itu bervariasi, ada yang digunakan dari bahasa anak-anak, bahasa remaja, bahasa dewasa. Beda bahasa, masing-masing daerah menggunakan bahasa yang berbeda dan bervariasi, dan juga tergantung kepada tujuan pemakaiannya. Ada digunakan dalam santai dan ada bahasa yang digunakan formal. Bahasa itu bersifat manusiawi. Dengan bahasa kita bisa memanusiakan manusia. Dengan bahasa seorang bisa merasa dimanusiakan, dan bahasa itu digunakan oleh manusia. Bahasa merupakan alat interaksi sosial, digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. Bahasa merupakan identitas penuturnya. Nah, inilah mungkin pernah mendengar bahwa ajining diri gumantung ing lati, ajining roko gumantung ing sono. Nah, ajining diri gumantung ing lati artinya bahwa memang seseorang dihargai karena bahasanya, dan karena bahasa ini memang menunjukkan identitas penuturnya. Ketika Anda berbahasa dengan baik, maka merupakan perwujudan bahwa identitas bahwa Anda adalah memiliki
pribadi yang baik. Kemudian ketika berbahasa dengan menggunakan banyak ungkapan begitu, bisa jadi adalah berarti di sana merupakan identitas bahwa penuturnya juga semeraut gitu ya, atau di situ kurang baik. Nah, maka dari sekarang silakan Anda kelola bahasa Anda gunakan bahasa yang baik, Anda belajar untuk membiasakan diri menggunakan bahasa yang baik begitu, supaya bukan sebagai pencitraan bahwa Anda baik, namun di sini digunakan sebagai menunjukkan bahwa ya kita dilihat dari sesuatu karena bahasanya, atau bahasa menunjukkan siapa diri kita.